Kita lanjutkan syarah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Wal maqsudu, dan maksudnya adalah, wal maqsudu marfu'un li'annahu mubtada. Ya. Anna hadzal hadis, ini adalah apa? Anna hadzal hadisa masdar muawwal sebagai apa? Khobarnya. Wal maqsudu anna hadzal hadisa yadullu ala annal ma'a qismani. Hadis ini menunjukkan, dan yang dimaksudnya, wal maksud yang dimaksud adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan atas bahwasanya air itu terbagi menjadi dua macam. Qismani. Yang pertama adalah najisun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah air najis. Ya. Najisun. Apa itu air najis? Wa huwa ma taghayyara. Itu adalah setiap apa yang berubah. Ahadu awsafihi, salah satu dari sifat-sifatnya. Berubah dengan apa? Bin najasati. Berubah salah satu dari sifatnya, yaitu warna, rasa dan bau. Berubah dengan sesuatu yang najis. Qalilan kana au kasiran, baik berubahnya itu sedikit atau banyak, yang penting berubah salah satu dari tiga sifat ini, laun, ta'mun, kemudian rihun, maka inilah namanya apa? Air yang najis. Air yang najis. Ini macam air yang pertama. Mata ghayyara ahadu awsafihi bin najasah qalilan kana aw kasiran. Wa tahurun, dan jenis air yang kedua adalah apa? Tahurun. Ataf kemana? Najisun. Bagus. Jadi air itu ada dua, najis dan tahur. Wahuwa, dhamir huwa kembali ke mana? Tahur. Wahuwa ma laisa kadzalik. Tahur itu adalah apa yang bukan demikian, maksudnya yang tidak najis. Ini secara asal pembagian air itu dua, tahur dan najis. Wa anna isbata nau'in salisin, dan bahwasannya penetapan jenis yang ketiga. Nah, ini ada yang membagi apa? Air menjadi tiga. Mungkin kita pernah mempelajarinya dalam suatu fikih madhab. Wa anna isbata nau'in salis, menetapkan apa? Menetapkan jenis yang ketiga, la tahurin wala najisin, yang bukan tahur dan juga bukan najis, bal tahirun ghairu mutahhir, tetapi jenis yang ketiga ini adalah apa? Apa ihwa? Suci tapi tidak mensucikan. Laisa alaihi dalilun syar'iyun, itu tidak ada dalil syar'inya. Jadi kalau kita ketahui khilaf di antara para ulama dalam masalah taqsimul ma'.
Taksimul ma menurut Syekh Sa'di berdasarkan hadis tadi ya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', ini menunjukkan bahwasannya taksimul ma itu hanya ada dua macam. Yang pertama adalah tahurun dan yang kedua adalah najisun. Ya. Dan di sana ada yang membagi menjadi tiga. Apa itu? Tahirun ghairu mutahhir. Istilahnya adalah suci tapi tidak mensucikan. Apa arti dari tahur? Tahur itu artinya adalah tahirun mutahhir. Tahur itu adalah yang suci dan mensucikan. Sehingga ada yang membagi suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Ada nggak suci tapi tidak mensucikan? Kopi. Apalagi? Teh. Susu. Ya, kenapa kok nggak dimasukkan benar gitu ya? Nah, ternyata ini cuma khilaf mustalah saja, istilah saja. Yang menambah tiga ini memasukkan teh, kopi itu ke dalam air. Gitu ya. Air kopi, air susu, air teh gitu ya. Yang cuma membagi menjadi dua, maka apa? Ini tidak memasukkan ini. Ini bukan termasuk air. Ya sudah kita katakan apa? Teh, susu, kopi. Bukan apa? Bukan ma. Sehingga pembagian air cukup menjadi dua, tohur dan najis. Adapun yang menambah tiga, yaitu secara asal dia bukan air. Bukan ma, tapi sai, kohwa, laban. Kan bukan ma. Meskipun kita bahasanya air susu, air kopi gitu ya. Nah, ini hanya perbedaan aja, mustalah saja ya. Intinya sama. Maka apa? Pembagian yang ketiga ini laisa alaihi dalilun syar'iyyun fayabqa ala asli tahuriyah. Maka apa? Maka tetap di atas asal ya kesuciannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya. Fayabqa ala asli tahuriyah. Wa yu'ayyidu hadzal al-umum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa yu'ayyidu hadzal umum. Coba pertanyaannya adalah apa i'rab umum Mas Jatmiko? Ma i'rab umum? Rafa, nasab atau jar? Kenapa rafa? Badal dari hada. Rafa karena badal dari hada. Hal sahih Bapak Sri Hartono? Sahih. Sahih Bapak Rohayadim? Khata' was sahih? Nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Yu'ayyidu. Umum maf'ul bi dari yu'ayyidu. Sahih Mas Ahmad, nasab sebagai maf'ul bi. Sahih. Sahih. Sahih Mas Arif? Sahih. Mas Giri?
Nasab sebagai maf'ul bih, sahih? Iya, nasab sebagai apa? Badal. Maf'ul bihnya hadza. Maf'ul bihnya apa? Hadza. Gitu ya. Maf'ul bihnya hadza, sedangkan al-umuma itu badalnya. Gitu ya. Kan apa kaidahnya? Isim isyarah setelahnya isim ma'rifat. Ahlan. Ya. Maka apa? Dia sebagai badalnya. Fa'ilnya adalah qauluhu wa yu'ayyidu hadzal umuma qauluhu ta'ala. Dan menguatkan keumuman ini firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala menguatkan keumuman ini. Keumuman apa? Asal dari air adalah suci. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Falam tajidu ma'an, maka ketika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Wa hadza 'amun, ini adalah umum, fi kulli ma'in, pada setiap air. Jadi ma'an itu adalah artinya apa? Tidak mendapatkan air apa saja. Kenapa bermakna umum? Ini ushul fikihnya ya. Wa hadza 'amun fi kulli ma'in. Dalam ayat ini adalah apa? Umum pada setiap air. Bagaimana pendalilannya? Li'annahu nakiratun fi siyaqin nafyi. Karena ma'an adalah isim nakirah dalam konteks nafi. Dalam konteks apa? Nafi. Ya. Falam tajidu ma'an, ada lam ya. Ini kan nafi. Ya. Maka ini kaidah, ada isim nakirah dalam konteks nafi, ya, maka ini bermakna umum. Sekalian tidak mendapatkan air apa saja. Nakiratun fi siyaqin nafi. Fayashmalu kullama kharaja minhu, maka mencakup fayashmalu kulla. Kenapa kulla? Maf'ul bi. Fayashmalu kullama kharaja minhu, maka mencakup setiap apa yang keluar darinya. Al-ma'un najisu, maka apa? Mencakup setiap apa yang keluar darinya. Al-ma'un najisu, air yang najis, lil ijma'i alaihi, karena sepakatnya para ulama. Ya, pengecualiannya ya najis tadi, dan pengecualian itu adalah berdasarkan ittifaq atau ijma' para ulama. Wadalla hadzal hadisu aydan, dan hadis ini juga menunjukkan annal asla fil miyahi at-taharatu, ya, bukan taharati. Annal asla fil miyahi at-taharatu, bahwasannya asal atau pokok dalam air itu adalah suci. Jadi kalau teman-teman kita mendapati air setengah ember di kamar mandi, terus krannya mati, kita gunakan nggak air tersebut untuk berwudu? Gunakan. Nanti kalau keceripatan najis gimana? Kamar mandi loh. Kenapa? Kan kita maunya ke masjid, kran mati, hanya ada apa? Air setengah ember. Embernya nggak besar-besar sekali ya, ember biasa di masjid-masjid itu ya. Kira-kira kita gunakan wudu nggak? Gimana kalau nanti kecipratan? Namanya apa? Di kamar mandi. Kecipratan orang kencing atau yang lainnya. Jawabannya apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Al-aslu fil asya' at-taharatu. Al-aslu fil miyah at-taharatu. Asal dalam air adalah apa?
suci sampai kita yakin ada yang membuatnya najis. Jadi kalau ragu-ragu jangan dituruti ragu-ragu. Wah ini airnya ini apa? Suci enggak ya gitu ya, ragu-ragu. Tinggalkan keraguan. Dak mayaribuka ilama layaribuka. Ya. Kecuali kalau ada indikasi apa? Kok bau? Kok airnya berubah jadi kuning? Gitu ya. Atau hijau. Oh ternyata kena apa? Pewarna gitu ya. Kena pewarna pakaian atau pewarna makanan. Al-aslu fil miyah at-taharah. Asal dalam air itu adalah suci. Sampai kita yakin ada yang membuatnya najis gitu. Wa kadzalika fi ghairiha, demikian pula pada selainnya. Selain apa ini? Selain apa? Dhamirha kembali ke mana? Miyah. Demikian pula pada selainnya selain air. Berarti al-aslu fil asya kan gitu. Al-aslu fil asya at-taharah. Asal dalam segala sesuatu adalah apa? Suci. Bahkan ditambah al-aslu fil asya at-taharatu wal khillu. Apa khillu? Halal. Gitu ya. Sampai yakin ada yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya al-halalu wat-taharatu. Famata hasala syakku, maka kapan terjadi ragu-ragu, ini masuk ke harapan dia. Fi syai'in minha, pada sesuatu darinya, yaitu dari miyah tadi, kita ragu-ragu. Air yang tinggal seperempat ember ini suci atau enggak? Minha hal hasal mata hasal syakku fi syai'in minha, ragu dia. Hal wajada fihi sababat tanjis amla, apakah dia mendapati di dalamnya, di dalam air tadi ya, sababat tanjis amla, sebab yang menjadikan najis atau tidak. Fal aslu at-taharatu, maka apa? Asalnya adalah taharah. Asal sesuatu adalah suci. Itu ya, kalau kita ragu suci atau enggak, maka kembalikan ke hukum asal, yaitu suci. Dilanjutkan hadis yang ke-23. Ya. Dibaca Bapak Mahfud, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, al-hadisu ats-tsalisu wal isruna. Su'rul hirrati. Su'rul hirrati. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirati innaha laisat bi najisin innaha minat tawafina alaikum wat tawafati. Rawahu Malik wa Ahmadu wa ahlu sini wa ahlu sunanil arba. Ya, syukran, barakallahu fiik. Al-haditsu tsalisu wal ishrun. Su'rul hirrati. Mana su'rul?
jilatan. Jilatan apa? Kucing. Yang jilat celupkan ke air itu namanya su'ur. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati. Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Nabi bersabda, innaha laisat binajisin. Innaha, dhamirha kembali kemana? Hirrah. Innaha laisat binajisin. Bahwasannya kucing tidaklah najis. Yang tidak najis apanya ini? Apakah jilatannya saja? Bulunya juga najis? Innaha laisat binajasin. Yang tidak najis apa? Semuanya? Bahkan kotorannya? Yakin kotoran kucing nggak najis? Atau kencing kucing nggak najis? Sini lafaz tadi, innaha laisat binajisin. Kucing itu tidak najis. Yang tidak najis apa? Apakah bulunya, liurnya, jilatannya? Yang kita bahas apa ini? Su'ur ya, jilatannya ya. Iya. Jadi yang tidak najis ya tentunya apa? Ya tubuhnya, entah jilatannya, kulitnya, bulu ya, bulunya. Adapun kotoran kucing, kencing kucing, najis ya? Ya, khilaf bainal ulama. Imam Bukhari mengatakan apa? Berpendapat najis ya? Tidak najis. Itu berdasarkan keumuman innaha laisat binajisin. Namun fuqaha yang lain sebagai ahli fikih mengatakan najis, namanya kotoran kucing. Kotoran apa? Kucing atau kencing kucing. Hewan yang haram dimakan. Nah. Jadi innaha laisat binajasin. Apakah ini umum ya ikhwah? Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Memang lafadznya terlihat umum ya. Innaha laisat binajisin. Kucing itu enggak najis. Tidak kalau jilatan anjing dibasuh 7 kali ya. Ya, maksudnya idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika apa? Anjing itu menjilat pada bejana kalian air. Maka basuhlah 7 kali, yang ulahuna biturab, yang pertama dengan apa? Tanah. Apa hikmahnya ya Ewa? Kenapa kok 7 kali? Kenapa yang pertama pakai turab? Kita jalan seperti ini, ta'abudiyah berarti apa? Sami'na wa a'ta'na. Meskipun nanti kedepannya ada ilmu kedokteran yang membuktikan, oh ternyata jilatan apa? Habis jilatan apa? Anjing ketika minum air, oh ternyata bakterinya pada keluar semua. Bakterinya ya. Dan bakterinya akan hilang ketika tanah dulu. Baru nanti air 7 kali. Apakah harus dengan debu dan air 7 kali? Boleh nggak dengan sabun? Jadi apakah membersihkan najis itu ta'abudiyah atau yang penting hilang najisnya? Kalau yang penting hilang najisnya kan nggak perlu tanah, nggak perlu 7 kali, sudah digosok sabun itu ya, kan hilang gitu ya. Ini khilaf para bainal ulama. Kalau ta'abudiyah ya berarti apa? Ya dengan turab dan sebanyak 7 kali. Innaha laisat binajisin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis bulunya. Terus apa? Gigitannya, jilatannya, liurnya, ya tubuhnya, kakinya, tangannya, ya. Sebagian ulama, meskipun sebagian ulama apa? Berpendapat kotoran dan kencingnya itu adalah najis. Sebagian ulama berpendapat demikian.
Kalau kita kena kotoran apa kencing air kucing apa? Kencing kucing ya? Jijik nggak? Kotoran kucing? Jijik juga kan gitu. Apalagi alasannya kucing tidak najis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena apa? Kalian dan kucing itu adalah innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu selalu mengelilingi kalian, selalu beserta kalian. Sehingga masyakoh ya. Masyakoh kalau apa kan, masa kita megang kucing najis. Kena jilatan kucing apa? Najis. Ini apa? Ilahnya. Ilahnya ya, kenapa kucing itu tidak najis? Karena innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Berarti cicak najis enggak? Cicak najis enggak? Jilatin apa? Gelas itu terus kita minum. Atau tikus najis enggak? Bisa enggak cicak dikiaskan dengan kucing? Karena selalu hidup bersama kita, mengitari kita. Juga mungkin tikus. Ya mungkin kita susah menghindari kotoran cicak yang sudah kering. Ketika sholat kan gitu, apa kotoran tikus. Sering ya kita dapat ya, pas sholat gitu. Apakah dia bisa dikiaskan dengan ini? Dengan apa hadis ini? Karena masyakoh berat. Dan secara hukum asal menghindari kencing kucing dan kotoran kucing mudah nggak? Mudah. Karena apa? Kucing itu kalau buang air kecil atau buang air besar itu teratur, disiplin. Yang penting disediakan apa? Pasir gitu ya. Pasir, disediakan pasir, kencing, nanti kotoran. Kecuali kucing yang belum paham gitu ya. Akhirnya kencing atau buang kotoran di sofa, kadang di kasur. Akhirnya apa? Dibuang di pasar gitu ya. Kan biasanya gitu ada orang-orang. Ya. Ya. Innaha laysat binajisin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Taib. Dilanjutkan. Bapak Mahfud. Hadal hadisu muhattawin. Ya. Muhattawin alal aslaini. Ahaduhuma annal maskota tajlibu taisiro wa dzalika aslun kabirun min usuli syariati min jumlatihi anna hadal asya'a allati yasukku taharruju minha tahirata la yajibu waslu ma basarata bifiha au yadiha
au rijliha li'annahu alalun ilalun dzalika biqauli innaha minat tawafina alaikum wa tawafati kama abaha al istijmaru fi mahalli khariji minas sabilaini wa masaha ma asobathu an najasatu minan ni alaini wal khifaini wa asfala saubu wa ifa an yasiri tinis sawari an najisun wa abyaha ya. Terus wa abyaha an syasiri tinis syawari in najisi wa ubiha adamul baqiyu adamul albaqi. Nah, kalau isim manqus jangan dibaca yaknya ya, tapi sukun al-baqi. Terus fil lahmi wal uruki ba'dal dami al masfuhi wa ubiha ma asobahu fi famul kalbi minas soidi wa ma asbahu wa ma asbaha dalika mimma yajma'uhu ilatun wahidatun wahiyal masyaqqatu. Ya, syukran barakallahu fikum. Kita masuk pada syarahnya ya ikhwah. Hadal hadisu muhtawin ala aslaini. Hadis ini mencakup dua pokok atau dua kaidah. Jadi aslun itu sering kita terjemahkan apa? Sering kita terjemahkan kaidah. Itu kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisira. Ya, ahaduhuma di antara kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sesuatu yang masyaqqah, yang susah, yang berat itu akan mendatangkan kemudahan. Akan mendatangkan apa? Kemudahan. Sebagaimana kucing kan selalu menyertai kita, maka kalau kucing itu najis, maka susah, maka akan mendatangkan kemudahan. Wa dzalika aslun kabirun min usulis syariah. Dan apa ihwa? Kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini adalah pokok yang besar, kaidah yang besar dari kaidah syariah.
Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Satu yang masyaqqah, yang berat, yang susah itu mendatangkan kemudahan. Berarti kalau kucing najis kita susah untuk menghindarinya. Kita aja kadang tidur sama kucing kan gitu. Min jumlatihi, di antaranya adalah min jumlatihi, di antaranya adalah hadhil asya'ul lati yashukku taharruzu minha tahiratun. Hadhil asya' adalah hal-hal ini allati yashukku taharruzu minha, yang berat untuk menjaga diri darinya, maka hukumnya adalah suci. Hadhil asya', hal-hal ini, sesuatu ini yang susah taharruzu minha, menjaga diri darinya, maka itu suci. La yajibu waslu ma basyarat bifihi aw yadiha aw rijliha. Tidak wajib membasuh apa yang disentuh langsung ya, dengan mulutnya atau tangannya atau kakinya. Ya, jadi tidak najis apa yang disentuh dengan apa? Dengan mulutnya, tangannya, dan kakinya. Li'annahu ullila dzalika biqaulihi, dijadikan ilah hal tersebut, ilahnya apa? Biqaulihi, ilah itu adalah sebab. Ilahnya adalah innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu selalu menyertai kita. Kama abahal istijmara fi mahallil khariji minas sabilaini, sebagaimana syariat membolehkan istijmar, yaitu bersuci dengan menggunakan apa? Benda padat, entah batu atau daun. Istijmar, bersuci dengan benda padat, fi mahallil khariji minas sabilaini, pada tempat yang keluar dari dua jalan. Kalau seseorang istijmar ya ikhwah, itu kira-kira masih ada yang tersisa enggak? Apakah bisa bersih 100% seperti air? Enggak kan? Enggak. Karena pakai batu, apalagi batunya tidak rata, batunya bergelombang, lancip. Ya jangan dipakai batu lancip. Kan malah melukai gitu ya. Kalau pakai daun, jangan daun yang berduri. Ya. Kalau orang kota atau orang luar kan biasanya pakai tisu. Tapi ternyata tisu itu kurang bersih. Lebih suci pakai apa? Lebih bersih pakai air. Ya kan pakai apa? Pakai air. Dan lebih suci lagi apa? Mengumpulkan antara istijmar dengan istinja. Jadi pakai benda padat dulu terus pakai air. Tapi sebenarnya sudah cukup pakai air jika ada air. Ya. Nah ini dibolehkannya istijmar. Istijmar pada kubul dan dubur, ya. Karena apa? Ya karena masyaqqah. Kalau sampai bersih kan masyaqqah ya. Dan kaidahnya adalah masyaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang susah, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan.
Kama abahal istismara fi mahallil khariji minas sabilaini. Nah setelah wawu ini kita baca isim atau fi'il. Mas Arif, ada 3 huruf ya, maka ada kemungkinan kita baca fi'il madhi atau masdar. Ini kita baca fi'il madhi atau masdar. Kata kuncinya adalah wawu di sini wawu apa? Apakah wawu ibtidaiyah atau wawu ataf? Kalau ataf kemana? Masdar. Kalau masdar berarti ada i'rabnya. Apa i'rabnya? Ya, bagus. Dia sebagai masdar. Tapi apa i'rabnya? Apa i'rabnya Mas Arif? Dia isim ya. Apa? Nasab. Kenapa nasab? Kemana? Apa? Hah? Atau ke abah? Abah itu fi'il loh. Sabila ini. Sabila ini itu jar loh. Katanya nasab. Masa nasab atau ke jar? Masa nasab it atau ke fi'il madhi? Iya. Sahih istijmar. Jadi wawu di sini adalah wawu ataf. Ataf kemana? Istijmar. Sebagaimana syariat membolehkan apa tadi? Istijmar dan juga apa? Masha ma'asobatun najasatu minan na'laini wa khuffaini. Membolehkan apa? Mengusap apa yang terkena najis dari 2 sandal dan 2 khuf. Jika sandal itu terkena najis, maka debulah yang mensucikannya. Bolehkan apa di sini, Wah? Mengusap. Masha ma'asobatun najasatu minan na'laini wal khuffaini. Wa asfalis thawbi. Dan juga apa? Ini ataf kemana? Na'laini. Minan na'laini wal khuffaini wa asfalis thawbi. Juga apa? Baju yang bagian apa? Asfal. Baju yang paling bawah. Sehingga ketika wanita bajunya apa? Terkena tanah gitu ya. Panjang sehingga apa? Kena tanah. Ya, kadang apa bajunya itu kena benda sesuatu yang najis, maka tanahlah yang mensucikannya. Sebagaimana sandal dan juga khuf, maka tanahlah yang mensucikannya. Tapi ketika nginjek sesuatu yang najis ya, jangan apa, jangan cuma tanah saja, najisnya juga dihilangkan dulu gitu ya. Dihilangkan, terus apa? Diusapkan tanah gitu. Ini ya, jadi bolehnya apa di sini? Mengusap. Ya, ma'asobatun najas, apa yang terkena najis dari 2 sandal, 2 khuf dan asfalis saubi dan baju yang bagian bawah. Wa'afa an yasiri tinis syawari'in najisi. Wa'afa dan memaafkan dari an yasiri, dari sedikitnya apa? Tinis syawari. Tinis syawari apa tin? Iya, bagus.
ma usiba ma asabahu wa afa an yasiritini syawari an najisi, dan memaafkan dari sedikitnya tanah di jalan-jalan yang najis karena masyaqqah gitu. Wa ubiha damul baqi, dan dibolehkan darah yang tersisa yang menetap fil lahmi, yang menetap di mana? Di daging, wal uruqi, dan urat-urat, ba'da damil masfuh, tentunya setelah darah yang dialirkan. Yang penting darahnya sudah dialirkan, maka darah yang tersisa di tubuh hewan tersebut adalah suci. Suci ya. Bukan berarti kalau suci nanti langsung ditadai wajan. Nanti jadi saren itu ya. Dulu ketika oleh-oleh kunjungan itu ya. Banyak ya pakai saren biasanya ya. Saren. Dulu juga pas mungkin kita belum tahu, ketika nyembelih ayam biasanya apa? Darahnya ditadai wajan kan itu. Terus digoreng, katanya tambah darah gitu ya. Yuk yang anemia itu tambah darah. Ya. Boleh nggak berobat dengan darah kelinci? Ya jus. Nggak boleh. Haram. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Masih ada obat yang lain kan gitu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini apa ya ikhwah? Kemudahan ini ya, kemudahan ya, dimaafkannya dari sedikitnya terkena sedikit tanah jalan-jalan yang najis. An-najis di sini i'rabnya apa? Bapak Rohayadim. An-najis, asyawari an-najis. Kenapa Cer? Najisi. Kenapa Cer? Naat ke? Iya, naat ke mana? Naat ke tin. Yasirin tin. Ya. Wa'afa an yasiri tini syawari in najasi, dan memaafkan dari yang sedikitnya apa? Tanah jalan ya yang najis. Wa ubiha damul baqi fil lahmi, dan dibolehkan darah yang tersisa di daging. Ini terutama ketika apa? Ketika kurban. Terus apa? Terus kulkasnya dienolkan gitu ya. Daging sapinya akhirnya jadi apa? Mencair gitu kan. Dan di bawah itu ternyata banyak darahnya. Ada darah di daging itu. Akhirnya bau sekali kan ya. Bau sekali. Kemana ada teman pas kurban, itu apa? Ya masukkan dagingnya ke kulkas, tapi dicampur aduk, nggak dikasih plastik dikit-dikit itu ya, campur aduk, akhirnya apa? Basi semua. Dan salah satunya karena apa? Karena dinolkan kulkasnya toh. Nah, dinolkan kulkasnya itu dicabut dan dicolokkan dan masukkan daging. Nggak nunggu kulkasnya dingin dulu. Gitu ya. Wa ubiha damul baqi fil lahmi wal uruqi. Dibolehkan apa? Darah yang tersisa pada daging dan urat-urat ba'da damil masfuh, setelah apa? Darah yang dialirkan. Wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas said, dan dibolehkan apa yang terkena mulut anjing
Murut anjing dari buruan. Ketika anjing mu'allam, anjing berburu, kemudian dilepaskan bismillah, dilepaskan, akhirnya dapat apa? Dapat burung. Ya, dapat burung ya, digigit. Burungnya lumayan besar. Kira-kira apakah burung ini wajib dibasuh 7 kali? Kira-kira kena air liurnya enggak? Kena itu loh. Kenapa enggak dibasuh 7 kali? Ya karena enggak ada riwayatnya itu ya. Tapi itu adalah termasuk yang apa? Dimaafkan, dibolehkan. Gitu ya. Di hutan melepaskan anjing, anjingnya dapat ayam alas itu. Besar sekali. Ya. Apakah perlu dicuci? Ya tidak. Tidaklah najis, tidak perlu dicuci 7 kali. Ya, dibolehkan apa yang terkena mulut anjing dari hewan buruan minas saidi. Wa ma asbaha dzalika, dan semisalnya yajma'uhu illatun wahidatun wa hiyal masyaqqah. Wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya gitu ya. Wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya, contoh-contohnya mimma yajma'uhu, dari apa yang telah mengumpulkannya. Yang mengumpulkannya apa? Illatun wahidatun, ilahnya satu, ilahnya sama. Wa ma asbaha dzalika mimma yajma'uhu illatun wahidun wa hiyal masyaqqah. Yang penting ya ikhwah, ini enggak hanya kucing saja ya. Yang penting ilahnya adalah apa? Masyaqqah. Maka hukumnya boleh atau tahur ini. Dilanjutkan bacanya Bapak atau Mas Ismail. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Atsani anna al-hirata wa ma dunaha fil hilqati kal fa'rati wa nahwiha tahiratun fil hayati la yanjisu ma basharathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha, walidzalika qala ashabuna al-hayawanatu aqsamun khamsatun ihdaha najisun hayyan wa maitan fi dhatihi wa ajzaihi wa fadlatihi, wa dhalika kal kilabi was sibai kulliha wal khinziri wa nahwiha. Atsani ma kana tahiran fil hayati najisan ba'dal mamati, wa dhalika kal hirati wa ma dunaha fil hilqati, wala tahilluhu zakatu wala ghairuha. Ya, syukran, barakallahu fiik. Asani, kaidah yang kedua ya, yang kita bisa petik dari hadis ini. Kaidah yang pertama tadi apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sekarang kaidah yang kedua dari hadis ini adalah annal hirrata, bahwasannya kucing, wa madunaha fil khilqah, dan apa yang di bawahnya dalam apa? Dalam fisik. Ya. Dalam apa? Dalam fisik, dan apa yang di bawahnya dalam fisik. Contohnya apa? Kal fa'rati, seperti tikus. Beliau di sini menyamakan apa? Kucing dengan tikus. Hirrah kucing dan apa yang di bawahnya dalam khilqah, dalam bentuk.
Ya. Apa yang lebih kecil dari kucing? Ya makanannya tikus kan gitu. Ya. Kal fa'rati wa nahwiha, seperti tikus dan semisalnya, tahiratun, suci. Silahkan pegang tikus. Silahkan dijilat tikus. Na'udzubillah. Pernah nggak dicium tikus? Pas tidur ya. Pas tidur tiba-tiba digigit. Wah, berdarah. Nggak najis ya. Yang paling sebel itu ketika ngobat tikus, terus apa? Matinya nggak tahu di mana gitu. Di atas atau di mana. Yang tercium hanya baunya saja kan gitu. Tapi hati-hati kalau ngobat tikus. Biasanya karena banyak kucing yang mati setelah itu. Kucing lapar. Laparan ya? Oh, lapar dimakan. Dari makanan, minuman, dan pakaian dan selainnya. Walidzalika qala ashabuna al-hayawanatu aqsamun khamsatun. Jadi apa? Hewan itu ada 5 macam pembagiannya. Ada 5 macam pembagiannya. Ihdaha, yang pertama, najisun hayyan wa mayyitan. Najis baik dalam keadaan hidup maupun mati. Yang najis apanya? Fi dzatihi, zatnya. Zat itu najis, rambutnya, semuanya, tubuhnya. Wa ajsaihi, dan bagian-bagiannya, potongan-potongannya. Potong tangannya berarti tangannya putus. Putus berarti najis. Wa fadlatihi, fadlat itu berarti apa? Kotoran dan kencing, kencingnya, keringatnya, yang keluar dari tubuhnya itu fadlat. Wa dzalika, yang demikian itu adalah seperti apa ihwa? Kal kilabi, anjing. Zatnya itu apa? Najis, hidup, mati. Zatnya, bagian-bagian tubuhnya, dan apa yang keluar dari tubuhnya, fadlat. Wasiba, dan hewan buas. Wasibai kulliha, hewan buas seluruhnya. Berarti najis ya? Naik singa nggak boleh, naik macan nggak boleh gitu ya, ngelus-ngelus singa, macan gitu ya. Kan gitu ya. Kan biasanya kan ada orang apa ngajak harimau jalan-jalan, masukkan ke mobil lagi. Jalan-jalan. Wal khinzir, seperti apa? Babi itu ya hidup matinya najis itu ya. Seluruh bagian tubuhnya najis. Babi, anjing, dan hewan buas. Wa nahwiha. Asani makana tahiran fil hayati najisan ba'dal mamat. Ada yang suci ketika hidupnya, tapi najis ketika setelah matinya. Kalau tadi kan apa? Najis hidup mati ya. Ini adalah suci hidupnya, najis matinya. Wadzalika kal hirrati. Itu seperti apa? Kucing, hidupnya itu suci, matinya najis. Meskipun kita baca bismillah nyembelihnya najis enggak? Najis kan gitu ya. Enggak kasihan ya. Ini biasanya orang yang jualan bakso gitu ya. Dan bakso tapi daging kucing kan gitu. Wadzalika kal hirrati wa madunaha, itu seperti kucing dan apa yang di bawahnya, fil khilqah, dalam bentuk. Fala tuhilluhu, bacanya tuhillu karena akhalla ya. Fala tuhilluhu dzakatu, maka sembelihan itu enggak menghalalkannya. Mbok sembelih baca bismillah enggak jadi halal, tetap bangkai najis. Wala ghairuha, dan juga tidak ada yang menghalalkannya, baik itu sembelihan atau yang lainnya. Tikus hidupnya suci enggak? Suci ya.
Contohnya apa? Ketika sholat ada tikus jatuh dari atas kena kepala gitu ya. Nah gitu. Itu suci. Tapi kalau tikusnya mati berarti bangkai najis gitu ya. Cicak juga demikian gitu ya. Kejatuhan cicak, wah ini akan kena sial ini gitu ya. Tatoyur. Tapi kalau kena cicak mati najis gitu. Ini ya yang macam kedua, tahiran fil hayah najisan badal mamat. Ya, masih ada 3 lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan pada hari Senin bismillah taala. Nanti pada maghrib, pada bawa muhadasah enggak? Oh ya, insyaallah kita lanjutkan nanti muhadasah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.